Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Berapa banyak kita yang merindukan hadirat Tuhan hari ini? Bisa lambaikan tangan? Haleluya. Mari saya undang berdiri bersama. Wajah-wajah penuh sukacita, penuh kerinduan akan hadirat Tuhan. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat setiap kesempatan kami boleh hadir di tengah-tengah komunitas BPCC. Kami percaya Tuhan, Roh Allah yang kudus menjamah, melawat, mengurapi setiap kami. Baik yang melayani maupun seluruh jemaat-Mu, tidak ada yang terluput. Mari bekerja dengan dahsyat, ya Roh Kudus. Engkau yang ada tinggal di dalam setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang perkasa. Dan kami rindu menyembah, memuji Engkau dengan segenap hati kami. Semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kebajikan-Mu melingkupi seluruh kehidupan kami. Apa yang bisa kami balas selain ucapan syukur dan terima kasih, dengan sungguh hati kami bawa kepadamu. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami percaya sesuatu terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kepicikan dihiburkan. Menghadapi kesulitan Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Sebab kami percaya Roh Allah yang dahsyat bekerja di dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami mohon perkenanan-Mu atas ibadah ini. Di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat perkasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu banyak yang kita dengar di media sosial di mana saja. Ada begitu banyak kesukaran, peperangan terjadi. 1000 rebah di sisi kita, 10.000 di sisi kanan. Tetap percaya Yesus Tuhan Allah kita dahsyat. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Dengan sungguh katakan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Dengan sungguh katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yes Lord. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu, haleluya. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meskipun meski langit tampak suram, awan gelap, sekalipun awan gelap menghadang, hadapi badai, yes, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari lebih lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, yes Lord, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 di sisiku, hanya Engkau Allah kami yang sebenar-benarnya penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan katakan dengan sungguh, walau 1000 rebah di sisiku, hanya Engkau Yesus, Kau tetaplah Allah penolong. Ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sembah, haleluya. Immanuel, Allah yang selalu menyertai seluruh hidup kita. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh, haleluya. Haleluya. Allah yang menguduskan setiap hati kami. Allah yang membenarkan setiap kami. Kiara papa 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 papa. Kara papa 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 papa. Kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus. Engkau Allah kami, Dewa Sebaot, Allah yang dahsyat dan perkasa. Kiara batasi kiara mana. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku setiap yang berkemenangan, katakan kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, yes Lord, kemenangan. Benar Tuhan, kami tidak usah takut, sebab Engkau Allah kami. Engkau ada bersama dengan kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin, amin. Ku tidak bimbang, yes Lord, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
Sebab Yesus Allah kita, sebab Kau besertaku. Katakan, ku tidak bimbang. Yes, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yes Lord, Yesus Tuhan. Mari saya jemput bangkit berdiri bersama, katakan, Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku, dengan sungguh katakan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Jemaat Tuhan, angkat tangan kita, katakan, Yesus, Yesus. Yes Lord, dengan Engkau yang memegang kami, bukan kami yang memegang Engkau. Amin, amin, amin. Kemenangan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yes Lord, Yesus memberiku, oh haleluya, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus
mencuri setiap sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidup kami. Dan kami rindu melompat lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap melompat bersama dengan saya, katakan amin. Beri sorak-sorai dong yang meriah, haleluya. Senggol kanan kirinya, bilang kita ini istimewa loh. Kita ini berharga, asik ya. Wuhui. Sebab kita punya Allah yang sesungguhnya, Allah yang sebenar-benarnya. Dialah kita Jehovah, Sang Jehovah. Yes. Dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah panji keselamatan, dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi. Yes. Dialah panji keselamatan, dialah Raja damai. Jehovah Rafa, katakan Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, Sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, Sang damai. Yes, musik. Haleluya. Setiap pagi berkatakan, setelah menyapa Bapa kita, katakan Allah, Engkaulah Jehovah Jireh. Amin. Engkau Jehovah Rafa. Dan itu terjadi dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Yes. Kalau ada yang mau goyang-goyang seperti saya, dua ke kanan, dua ke kiri. Asik. Ya. Kita mulai dari awal. 1, 2, 3. Dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi. Katakan amin. Dialah panji keselamatan, dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Yes. Dialah Allah yang mencukupi, dialah panji keselamatan, dialah Raja damai. Siapa? Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, Sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, Sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yes, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, Sang damai. Jehovah Rafa. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupi. Jehovah Shalom, Sang damai. Jehovah Shalom, Sang damai. Jehovah Shalom, Sang damai. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan ada di atas level orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Sebab apa? Di sini semua manusia roh. Kedagingan nggak ada iri hati, nggak ada sombong, nggak ada dengki, nggak ada kemarahan. Amin. Geram hilang, amin. Sebab itu kedagingan. Haleluya. Mau lebih lagi memuji Tuhan? Sebab apa? Di atas segala pujian Allah kita bertahta. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Katakan
mau bersuka cita. Silau main dari sini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Masih terngiang-ngiang ya. Tema tahun ini ya. Bahwa Allah kita mengasihi kita dan kita harus mengasihi Allah kita. Kata Papi, Sema Israel di dalam Ulangan. Dan itu sangat memberkati sekali. Bahwa kita diharuskan mengasihi Allah kita juga sesama kita. Katakan amin. Seperti mengasihi diri sendiri. Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahabta et Adonai Eloheka, ve'kol lefafka, ve'kol meyudeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Ve'ahabta larayaka kamofka, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Kita belajar sama-sama lagu ini. Lagu ini baru di tempat ini, tapi di tempat lain sudah lama. It's okay ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Amin. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap kekuatanku, memujimu. Sekali lagi katakan, ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap kekuatanku, memujimu. Yes. Mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku dan semua musuhku. Katakan, sangkal diri, pikul salib setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan. Mari jemaat Tuhan dari awal nyanyi bersama, katakan, ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap
kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kami yang hidup. Kami tahu hidup kami sungguh berharga. Tuhan memakai hidup kami setiap pribadi untuk kami boleh berarti dalam dunia ini. Berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan memakai kami untuk melengkapi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan kami setiap jemaat Tuhan. Kami tidak mau berdiam diri. Kami tidak mau melakukan apapun yang tidak bisa kami lakukan. Kami percaya Tuhan melengkapi kami untuk kami boleh menerima kasih karunia, untuk boleh hidup kami boleh dibagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan membentuk hidup kami. Tuhan mengajar kami, Tuhan menasihati kami. Tuhan mengarahkan dan membimbing hidup kami dengan kuasa firman-Mu. Kami rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah hikmat-Mu mengalir atas kami melalui firman yang akan dibagikan. Roh Kudus boleh mengajar kami, menjelaskan dan membuka mata rohani kami supaya kami boleh memahami Engkau lebih lagi Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami terus mau bertumbuh di dalam Engkau untuk kami boleh disempurnakan. Terima kasih Tuhan, hidup kami terus menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. God Almighty, God Almighty, He protects you. Lord Sabaoth, be always with you. El Shaddai, El Elyon, Na Adonai, we praise His name. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. God Almighty, hallelujah. God Almighty, He protects you. Lord Sabaoth, be always with you. El Shaddai, El Elyon, Na Adonai, we praise His name. Saya undang berdiri bersama-sama. God
Haleluya. Akan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Peter, Ibu dan semua pengurus gereja JKIB PCC ya, di Bali ini. Untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyapa jemaat semua bisa lambaikan tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus untuk kita semua. Sukacita yang besar boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, puji Tuhan. Tadi sudah doa belum ya Pak ya? Mau firman Tuhan. Kayaknya kok belum doa kok dosa rasanya ya Saudara ya. Oke, yuk kita doa sekali lagi ya, arahkan hati kita. Tuhan, kami siapkan hati kami, bagikan tanah yang subur untuk siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Kami percaya semua benih ini jatuh di tanah hati kami yang baik karena kami mau belajar seperti murid yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami tanggalkan semua kesombongan kami, kehebatan, kepintaran, kekayaan kami karena di hadapan-Mu semua tidak ada apa-apanya. Karena hidup kami semua karena kemurahan Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan kami, Engkau tutup dengan kasih karunia-Mu yang sempurna. Kami percaya semua kami yang sungguh-sungguh beribadah, mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, baik secara onsite maupun yang mengikuti online, kami pasti pulang diubahkan, dipulihkan, diberkati dan siap jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya bersukacita sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua. Tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Pak Peter, kami tinggal di Semarang dan kami sudah menikah 27 tahun, ini tahun yang ke-28 ya, tahun ini 28, nanti masih bulan Juli ya. Jadi kami honeymoon setiap hari Pak ya, nggak perlu tunggu tahunan ya. Kita harus suami istri honeymoon setiap hari. Papi saya selalu mengingatkan begini, jangan bilang honeymoon, kan cuman bulan. Ganti tahun wis entek honeymoon, tinggal racun nanti saudara ya. Enggak, kita mau setiap hari honeymoon, kita mau selalu sukacita setiap hari. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami melayani di kota Semarang, sekali lagi yang kalau sedang berkunjung ke Semarang silakan bisa mampir juga beribadah di tempat kami. Puji Tuhan. Nah, saya langsung saja kita akan belajar firman Tuhan sama-sama pagi hari ini. Dan saya beri tema khotbah pagi hari ini yaitu syarat hidup jadi berkat. Iya, baca sama-sama apa? Syarat hidup jadi berkat. Kalau saya bilang syarat hidup diberkati, wah udah banyak khotbah begitu. Kalau saya kasih judul khotbah saya, 7 kunci sukses, wah udah banyak khotbah begitu. Betul? Orang pasti seneng dengar khotbah-khotbah begitu. Tapi saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini kita next level. Kita enggak cuma mau diberkati terus, tapi kita mau jadi berkat. Dimanapun kita semua berada. Nah saudara, saya akan membahas dari satu kisah yang sangat terkenal, yaitu Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan, sehingga cukup untuk 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Ya, kisah ini menarik sekali untuk kita telaah bersama-sama pagi hari ini. Sebagai pendahuluan, next slide. Ya, mujizat 5 roti dan 2 ikan adalah satu-satunya mujizat yang dicatat oleh keempat Injil. Anda bisa cari di Alkitab, satu-satunya mujizat yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil hanya ada 4, ya. Itu hanya cerita ini. Yang lainnya belum tentu. Kadang ada di Injil Sinoptik, tapi enggak ada di Injil Yohanes. Injil Sinoptik itu apa? Matius, Markus, Lukas. Ini banyak kesamaan. Ya, tapi kalau Injil Yohanes itu yang paling beda. Contoh yang lain misalkan, ada di Injil Yohanes, kisah tentang Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Itu enggak ada di Matius, Markus, Lukas, enggak ada. Hanya ada di Injil Yohanes. Itu contohnya. Tapi menarik sekali, mujizat Yesus tentang 5 roti 2 ikan ini, semua Injil mengkonfirmasi cerita peristiwa ini. Itu yang pertama. Yang berikutnya saudara, mujizat ini terjadi di kota Betsaida, dekat Danau Galilea atau Tiberias. Kalau Anda ke Israel, daerah itu namanya Tabga. Nah biasanya kalau saya bawa rombongan ke sana, kita pasti akan ke tempat ini, ke satu wilayah namanya Tabga, kira-kira 3 kilometer dari kota Betsaida. Dan itu ada di pinggir Danau
Galilea. Ya, itu. Mujizat ini terjadi di kota Betsaida. Betsaida artinya rumah ikan. House of Fish, rumah ikan. Karena memang di pinggir Danau Galilea yang banyak sekali ikannya. Betsaida adalah kampung halaman Andreas, Petrus, Filipus, dan Yohanes, dan Yakobus. Ini kampung halaman mereka. Dan yang diberi makan adalah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi diperkirakan bisa sampai 10.000 lebih orang yang makan dari 5 roti 2 ikan aja. Dahsyat ini mujizat. Dan masih sisa 12 keranjang atau 12 bakul. Nah, mari kita masuk kepada bagian isi khotbah pagi hari ini. Syarat hidup jadi berkat. Yang pertama, saudaraku, yaitu siap menabur. Katakan sama-sama apa? Siap menabur. Saya kasih tanda kurung, siap tombok. Tahu nggak orang Bali bahasa tombok? Tombok itu mau menutupi kekurangan gitu ya. Kita mau korban gitu ya. Kita mau menabur gitu. Siap tombok. Ya, saya kasih tambah lagi, siap rugi. Dalam tanda kutip tuh kitanya sepertinya rugi gitu ya. Tapi itu syarat. Yang pertama kalau kita mau jadi berkat. Ingat, ini bukan cuma syarat untuk diberkati. Tapi ini syarat untuk jadi berkat. Dan kalau saya bicara jadi berkat, siap tombok, siap rugi, maaf. Jangan selalu konotasinya duit. Jangan selalu pikirannya uang. Ini juga termasuk waktu-waktu kita. Talenta kita. Ya, kepandaian kita, kelebihan kita yang kita mau juga tabur. Ya, bukan cuma untuk gereja, tapi juga pekerjaan Tuhan di tempat-tempat yang lain, misi-misi di daerah-daerah, juga untuk orang tua kita, untuk sesama kita, dalam banyak aspek. Ya, jadi saya bukan hanya bicara soal uang, uang itu hanya salah satu saja. Setuju Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat sama-sama Yohanes patsalnya yang ke-6. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Alkitab bilang begini, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Perhatikan, dia tanyanya sama siapa? Filipus. Kenapa dia tanya sama Filipus? Tadi di pendahuluan saya sudah bilang, Filipus dari Betsaida. Dia ada di daerah itu. Saudara kalau tanya sama saya, Pak Yohanes tahu nggak toko roti yang terkenal di Bali? Ya saya nggak tahu saudaraku. Saya bukan orang Bali. Untung sekarang ada medsos, bisa cari-cari. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tanya sama saya, Pak Yohanes tunjukkan toko roti yang enak dong di Semarang. Oh saya bisa sebut A, B, C, D, E. Bisa pilih Bu, silakan yang mana, ini enak, ini untuk orang-orang tua enak, ini karena udah lama sekali toko rotinya. Oh ini untuk yang kekinian, anak-anak muda. Saya tahu. Saya dari kota Semarang. Yesus tanya kepada Filipus karena Filipus memang dari Betsaida. Harusnya dia tahu di mana untuk membeli roti. Yesus tanyanya begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Jelas Bapak Ibu? Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Nah saya agak kurang cocok dengan terjemahan kata mencobai. Memang dalam bahasa Inggrisnya to test. Tes itu bisa artinya mencobai tapi juga menguji. Saya lebih suka kata menguji, testing, ujian. Ya, kalau anak-anak sekolah harus hadapi ujian. Bukan supaya kita nggak lulus, tapi supaya kita naik kelas. Kenapa nggak naik kelas? Ya nggak belajar, males, ya nggak lulus. Tapi tujuan guru sekolah memberikan ujian, karena itu syarat untuk kita naik kelas. Setuju Bapak Ibu? Nah kalau mencoba itu kan kesannya seperti cari-cari masalah, cari-cari gara-gara, mencobai. Padahal dia udah tahu jawabannya, dia pancing-pancing. Itu namanya mencobai, cari perkara itu namanya saudara. Ya bilang sama-sama di Bali nggak ada orang seperti itu. Oh udah pindah ya, jangan pindah Semarang ya.
Ya, ya. Nah, saya lebih suka kata menguji Filipus sebab ia sendiri tahu, Yesus tahu apa yang hendak ia lakukan, apa yang akan dilakukannya. Percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan menguji kita sebetulnya Tuhan itu sudah tahu jawabannya. Jangan khawatir, jangan panik, jangan takut. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sudah tahu jalan keluarnya. Dia udah tahu jawabannya. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Hanya Tuhan tuh mau menguji kita. Masih percaya enggak? Masih tekun berdoa enggak? Ketika kita hadapi masalah, pergumulan dalam hidup ini. Masih mau tetap melayani Tuhan enggak? Ini cuman tes, cuman ujian aja. Dan ini yang Tuhan Yesus lakukan kepada Filipus. Di ayat yang ke-7 ini menarik. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar. Tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun mereka atau sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah dari kisah ini saya bisa simpulkan Filipus ini gak siap menabur. Filipus ini gambaran orang yang gak mau rugi. Jadi pertanyaannya Yesus, di mana beli roti? Jawabannya apa? Uang 200 dinar gak akan cukup. Harusnya kan cukup dijawab. Di jalan ini atau di jalan itu kan beres. Bagi Yesus problemnya bukan di uang. Air aja bisa dirubah jadi anggur. Amin saudaraku. Yang mati bisa bangkit. Problemnya bukan di uang. Tuhan cuma pengen tahu. Kamu siap menabur enggak? Nah berapa banyak kita ini kadang seperti Filipus. Belum apa-apa udah panik duluan. Hitung-hitungan dulu sama Tuhan. Ya, kita lupa ngitung berkat Tuhan, tapi giliran kita sendiri disuruh menabur, hitung-hitungan sama Tuhan. Ada orang itu bilang begini, saya kalau ke gereja nggak pernah kasih persembahan, karena saya sudah keluar ongkos untuk transportasi. Aneh ya saudaraku ya, coba hitung berkat Tuhan deh. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terlalu banyak berkat-berkat Tuhan untuk kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Saya punya prinsip begini, yang murah hati akan terima kemurahan dari Tuhan. Karena itu firman Tuhan. Ya, baca sama-sama apa? Yang murah hati akan terima kemurahan dari Tuhan. Jangan suka hitung-hitungan Bapak Ibu, apalagi dengan Tuhan. Kalau Tuhan udah hitung-hitungan sama kita, habis kita saudara. Coba kita bisa hirup udara segar. Bapak Ibu Saudara bangun pagi hari ini, itu berkat Tuhan bukan? Berkat Tuhan loh. Kita bisa pergi ke sini, ke situ, kita bisa makan, masih bisa punya uang untuk beli baju. Itu berkat Tuhan dan banyak sisi yang lain berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau Anda nggak tahu berapa mahalnya udara yang kita hirup, sekali-kali kunjungin orang sakit di ICU. Mereka yang sedang menghirup oksigen dengan ventilator, itu bayar semuanya. Itu bayar. Ingat gak kisah ketika pandemi yang lalu? Bosnya Samator, penyedia oksigen, meninggal dunia karena COVID-19. Dia jualan oksigen. Maaf cerita, dalam kondisi seperti itu pun oksigen yang dia jual gak bisa menolong dia. Karena COVID. Saudara, mari kita belajar dalam hidup ini, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, harus siap rugi. Karena percayalah Bapak Ibu, yang menabur yang menuai. Yang menabur yang menuai. Mazmur 40 ayat 5 bilang begini, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Coba bayangin, saya ngomong sama anak-anak muda di gereja kami yang main-main musik. Jangan simpan talentamu untuk dirimu sendiri. Training, ajarin itu adik-adikmu. Jadi di gereja kami ada kelas pemuritan untuk pemain musik. Kita siapkan second layernya. Ya, saya minta anak saya juga, ayo kamu ajarin, kamu udah diberkati Tuhan talenta main keyboard. Ajarin, jangan pelit, jangan kikir. Orang kikir gak masuk surga.
Jangan hitung-hitungan. Nanti kalau dia lebih hebat gimana? Enggak apa-apa. Sementara kamu melatih, kamu pun juga belajar, kamu berlatih, kamu pasti lebih hebat. Amin, saudaraku. Ada orang-orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, sementara Tuhan sudah memberkati dia dengan luar biasa. Ya. Amsal 23 ayat 7 bilang begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Tahu nggak, orang yang hitung-hitungan itu nggak tulus hatinya. Dia melakukan segala sesuatu karena terpaksa. Kadang dia lakukan sesuatu karena diperintah, tapi nggak tulus dalam hati. Dan Alkitab ingetin kita semua, seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau kita berpikir ketika kita menabur, ketika kita berbuat sesuatu, nanti aku malah rugi beneran saudara. Ya, nanti malah aku habis waktu, aku nggak punya waktu buat keluarga, nggak punya waktu bener. Sebagaimana orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Saya belajar dalam hidup ini justru ketika saya nothing tulus. Udah deh pokoknya kalau emang ini Tuhan perintahkan, aku rugi, enggak apa-apa. Tuhan malah buat terobosan luar biasa Bapak Ibu. Tadi ngomong-ngomong Pak Peter tentang rencana pembangunan gedung gereja dan lain sebagainya, tahun 2020 kami ngalami. Dari tahun 2013 sebetulnya kami udah di ultimatum untuk segera pindah dari gedung gereja yang lama. Dari tahun 2013 masuk 14, 15, 16, 17, enggak ada perubahan yang signifikan dengan keuangan pembangunan kami. Saya berdoa, Tuhan gimana ini Tuhan? 2020 makin dekat waktu itu, Desember 2020. Dan kita enggak pernah menyangka kan di awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19. Saya cuma belajar berserah aja sama Tuhan. Tuhan kalau Engkau yang punya mau, Engkau pasti menyediakan tepat pada waktunya. Saya sudah ngomong sama istri, ya kita harus siap-siap loh ya, jual mobil, ini kalau harus dijual, kita serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang sama istri saya, dan justru kita nggak perlu jual mobil, gedung gereja kita bisa beli, kita bisa bayar angsurannya, Tuhan berkati kita dengan alat musik yang baru, dengan sound system yang baru, dan Tuhan kirim berkat yang luar biasa di tengah-tengah pandemi, kita bisa bangun dan selesai di bulan Februari 2021, kita mulai pakai sampai hari ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Bilang sama tetangga kanan kirimu, jangan takut rugi. Amin. Yang ikhlas dong ngomongnya, rugi, enak aja nih pendeta ngomong gitu. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Robert Louis Stevenson. Dia bilang begini, langsung terjemahannya aja ya. Jangan menilai setiap hari berdasarkan hasil yang kita panen, tetapi berdasarkan benih yang kita tabur. Jangan selalu mikir aku kok gak panen-panen. Tanya sama diri sendiri, sudah nabur belum? Saya percaya kalau kita menabur waktu, Tuhan akan memberi tuaian kelegaan waktu dalam hidup kita. Ada tabur kepandaianmu, Tuhan beri kita memori biarpun umur sudah 70-80 tahun, tetap enggak pikun. Ya, saudara tabur berkat-berkat materimu. Saya percaya berkat itu bukan hanya untuk kita tuai hari ini. Anak cucu kita juga akan menuai berkat Tuhan. Ya, jadi jangan menilai setiap hari tuaiannya apa. Perhatikan sudahkah kita menabur. Filipus dalam hal ini menggambarkan banyak orang yang suka hitung-hitungan. Mungkin dia tanya sama Yudas Iskariot, bendahara. Duitnya ono piro? Cuman 200 dinar. Panik dia. Enggak cukup untuk orang sebanyak ini. Karena dia nggak siap tombok, ya, dia nggak siap menutup kekurangan, dia nggak siap rugi. Ini lesson yang pertama, pelajaran yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau jadi berkat, yang kedua, baca sama-sama apa? Siap repot. Tahu bahasa repot? Sibuk siap repot. Coba kita lihat dari Injil Matius.
Injil yang lain. Ya, pasal 14 ayat 15 sampai 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16 berkata apa? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara lihat murid-murid ini, gambaran orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang gak mau repot. Kalau ada masalah dikit gitu, udahlah suruh pergi aja lah, udahlah. Udah biar bergumul sendiri, udah. Gak mau repot. Ntar juga ada yang lain yang menolong. Gak mau repot. Tapi Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Ya, kalau mau jadi berkat loh ya. Kalau mau jadi berkat loh ya. Ini baru poin yang kedua. Poin yang pertama, oh siap maju. Masuk poin kedua ini mungkin saya mikir-mikir dulu lagi aja Pak Pendeta. Saya udah repot. Mikirin lagi pelayanan. Repot. Saya bikin quote sendiri saudara. Banyak orang gak suka repot tapi suka ngerepotin orang lain. Next slide. Ada? Nah, ya. Yuk baca sama-sama, ya. Banyak orang nggak suka repot tapi suka kalau minta tolong gampang. Tolong dong, jemput aku. Giliran diminta jemput sudah wah repot. Dia nggak tahu waktu dia minta tolong jemput aku, dia ngerepotin orang lain. Coba semua ikutin saya. Tangan kiri begini, lalu tangan kanan begini. Begini sambil pegang dagu masing-masing. Sedikit diangkat gini. Ya. Terus ngomong gini, ngomong sama diri sendiri aja ya, ngomong sama diri. Sepertinya aku kenal orang seperti ini. Ya. Aduh, saudaraku saya ini gembala 25 tahun. Tahun ini 25 tahun. Aduh, saya kalau soal begini mah udah makanan sehari-hari deh. Pelayanan tuh emang repot. Saudara kalau kenal istri saya, saya belum kenalin ya istri saya. Coba berdiri Bu Vera, nah ini istri saya ya saudara ya. Puji Tuhan, dari kota Jepara dia ya. Istri saya ini tipe orang yang gak suka bikin orang lain repot. Akibatnya dia repot, ngerepotin suaminya. Gak apa-apa sih ya. Memang harus begitu, kita harus kerjasama. Tapi dia begitu, apa yang dia bisa kerjain sendiri, dia kerjain sendiri. Ya, saudara, memang itulah dunia pelayanan. Bapak Ibu, kalau mau maju terus, mau jadi berkat, harus siap direpotin. Harus siap direpotin. Kita tiap awal tahun selalu ada persekutuan hamba-hamba Tuhan Panerosis yang kami undang di gereja kami untuk doa puasa 3 hari 2 malam. Bisa ditampilkan fotonya. Tiap awal tahun kita menjamu kurang lebih ada 80-an pendeta-pendeta dari berbagai desa dan kota-kota untuk datang di tempat kami. Karena ini persekutuan doa ini sudah didirikan, dulu almarhum papi saya ikut terlibat di dalam pendirian persekutuan doa ini. Ya, setiap bulan doa puasa 3 hari 2 malam. Zaman dulu lagi malam 4 hari 3 malam doa puasanya. Itu keliling dari desa ke desa. Ya, dari kota ke kota. Tapi lebih banyak di desanya saudaraku. Nah itu papi saya yang bikin. Jadi saya lanjutkan aja. Tiap tahun kami terima mereka. Dan saudara itu benar-benar biaya besar. Kita harus memberi mereka makan malam. Memberi penginapan untuk mereka semua, ya. Dan terus next, ya. Ini pelayanan yang betul-betul repot Bapak Ibu. Kalau dibilang repot enggak Pak? Repot Bapak Ibu. Malah ada yang bilang, ya melayani pendeta itu lebih sulit daripada melayani jemaat. Karena biasa merintah, giliran diperintah, aduh susahnya minta ampun saudara ya. Lihat ada jemaat kami yang payungin waktu hujan. Ada yang harus jadi singer WL di gereja kami.
Mereka baru pulang dari kantor, nggak sempat pulang ke rumah, hujan-hujanan. Mereka udah siap pakaian ganti, di gereja ganti. Datang harus lebih awal, pulang paling akhir. Kita mesti bersih-bersih lagi, repot Bapak Ibu. Tapi kalau mau melayani sama-sama harus mau repot. Dan saya percaya ketika kita mau bergandeng tangan, kerjasama bareng-bareng, kerepotan itu bisa kita sharing, kita bisa bagi. Lama-lama kerepotannya itu enggak seberapa saudaraku. Kita jadi enggak terlalu repot karena ada orang-orang yang mau lebih banyak lagi yang terlibat. Saya punya prinsip begini, makin banyak yang mau terlibat, punya hati, mau direpotin. Saya percaya enggak ada pos pelayanan tuh sampai kekurangan dana, enggak ada orang, enggak ada waktu untuk melayani, enggak ada saudaraku. Semua ambil bagian. Ya, itulah pelayanan. Ada lagi foto lagi. Next slide. Nah ini kami setiap bulan, saya harus ke lereng Merbabu. Minggu depan hari Senin tanggal 16 saya ke lereng Merbabu. Saya juga kumpulin ini hamba-hamba Tuhan. Kita berkati mereka dengan seminar, dengan pembicara-pembicara yang diurapi Tuhan. Pendeta juga butuh dikhotbahin, bukan cuma khotbah tiap minggu tapi juga dapat firman. Pulang kita kasih makan saudaraku, kita beri uang transport untuk mereka. Hari-hari ini kita sedang program membagikan kursi-kursi untuk gereja-gereja di daerah-daerah, di desa-desa yang kursinya udah kayu-kayu lapuk. Yang plastik-plastik yang jelek-jelek kita ganti dengan kursi besi. Repot Bapak Ibu. Tapi saya sudah komit, aku mau hidup jadi berkat. Ya, aku mau jadi berkat. Itulah kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, jadi jangan cuma pandai bikin repot orang lain. Tapi kita juga harus mau repot untuk orang lain. Karena di saat kita lakukan itu, kita sedang belajar jadi berkat. Yang ketiga, saudara, yaitu siap bersyukur. Baca sama-sama apa? Siap bersyukur. Kita kembali ke Injil Yohanes. Pasal yang ke-6, ayat 8 sampai 11. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, dikatakan apa? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Coba kalau lihat di Injil Lukas pasal 9 ayat 16, next slide, dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat. King James bilang, he blessed them. Yesus memberkati mereka, memberkati roti dan ikan itu. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah dalam kisah ini saudaraku menurut Injil Yohanes, ada nama yang disebut secara spesifik. Siapa yang menerima roti dari anak itu? Yaitu Andreas. Dan pada waktu dia terima 5 roti 2 ikan ini, apa yang dikatakan saudaraku? Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Nah itu Andreas saudara. Orang yang gak bisa mengucap syukur. Boro-boro sudah ada anak kecil yang bawa bekal dari orang tuanya dipersembahkan. Bukannya mengucap syukur, malah komentar, banyak omong. Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Maaf ya Bapak Ibu ya, kita kan jarang-jarang ketemu juga sekali-kali ya. Kalau tersinggung ya enggak apa-apa loh ya. Saya enggak khotbah di sini lagi enggak apa-apa kok ya kan. Tetap baik sama Pak Peter saya saudaraku ya kan. Maaf ya. Kadang yang banyak ngomongnya tuh belum tentu banyak nyumbang, saudara. Yang banyak komentar, ya, banyak
kritik ini kritik itu, maaf. Sering kali. Ini di Semarang Bapak Ibu, kok tegang semua sih mukanya? Ini di Semarang. Ya, saya percaya di Bali ada juga sih yang seperti itu. Ya. Sampai hari ini belum diketahui siapa nama anak kecil itu. Nanti di surga kita tanya ya. Ya, siapa nama anak ini? Yang berani mempersembahkan 5 ketul roti dan 2 ikan. Konon ditemukan generasi yang ke-475 dari keturunan anak ini. Dan itu ditemukan di Indonesia. Namanya Roti Boy. Bukan saudara, serius sekali sih. Ya, enggak saudara ya. Nobody knows, namanya enggak diketahui. Saya suka di tempat kami itu juga begitu ya, kalau kasih persembahan tuh NN, no name. Pak, jangan disebut namanya, banyak gitu. Enggak apa-apa sih, Anda sebut nama kalau memang perlu. Kadang administrasi gereja perlu kirim ucapan terima kasih. Poin saya bukan itu ya, maaf loh ya. Tapi kalau Anda memberi untuk pamer, memberi untuk kesombongan. Saya, kalau enggak ada saya siapa yang main musik di sini? Saya. Kalau enggak ada saya siapa yang sumbang ini semua? Ini operasional gereja saya. Nah ini yang saya enggak suka. Saudara. Kadang kita itu seperti Andreas nih. Ya, udah enggak nyumbang, udah enggak bantu, komentarnya enggak enak, saudara. Apa artinya? Disuruh nyanyi enggak mau. Giliran ada temennya yang nyanyi, suara kayak gitu aja, sombong. Gitu, saudara, ya kan? Kalau gitu mah aku juga bisa. Belum lagi ada orang-orang zaman sekarang tuh ya, wah dia suka lihat YouTube khotbah bagus-bagus. Saudara dengar Pak Gembala di sini khotbah terus, saudara pikir gampang khotbah di hadapan jemaat yang sama. Saya sejujurnya kadang lebih nyaman khotbah pindah-pindah tempat, saudara. Saya bisa bawa satu judul khotbah ini dari Sabang sampai Merauke. Lakukan itu di jemaat saudara. Hari ini saya khotbah ini, minggu lalu saya khotbah ini di gereja. Saya bawa ke sini, besok saya khotbah kemana bisa saya bawa khotbah ini. Tapi coba minggu depan saya khotbah yang ini lagi di gereja saya sendiri. Jemaat kabur. Ini pendeta males. Betul nggak? Nggak mudah Bapak Ibu. Saya ini udah mulai persiapan minggu depan saya khotbah lagi nih. Di tempat saya sendiri. Kalau saya nggak pergi saya yang khotbah. Ini hari ini anak saya yang khotbah. Nggak gampang Bapak Ibu. Jadi jangan suka gampang ngeritik-ngeritik sembarangan. Ya. Gembalaku khotbahnya nggak enak. Enak tuh pembicara tamu. Pembicara tamu sekali-kali. You cuman baru dengar sekali tuh. Coba setiap hari dengar. Sama. Jadi kalau mau mengkritik, mau komentar, pikir dulu. Coba berdiri di sini. Khotbah. Ya. Coba tangannya gini lagi ya. Tangannya gini lagi ya. Angkat tinggi-tinggi gitu ini ya. Pakai bahasa Jawa kali ini. Koyoknya aku kenal wong iki. Itulah Andreas saudaraku. Ya, bukannya bersyukur. Makanya Bapak Ibu ya, kalau terima gaji itu jangan langsung dilihat kenyataannya. Gaji nggak naik, inflasi sekarang semua naik. Mana cukup Papa untuk hidup 1 bulan. Anak kita 4 Papa, gimana? Oh Bu, Anda sedang mengutuki berkat Tuhan loh. Nggak cukup bener nanti. Amsal 23 ayat 7 tadi, apa yang kamu pikir ya jadinya begitu. Angkat dulu, mengucap syukur. Masih banyak orang yang lebih susah hidupnya. Sekali buka lowongan pekerjaan yang dibutuhkan 5, yang daftar 10.000. Coba bayangin. Mengucap syukur. Kemarin tuh saya ngobrol sama
istri saya ya, kita akan lihat ketemu banyak turis di Bali ini ya. Saya kadang ngobrol ya kadang itu kenapa ya, ada perempuan cantiknya luar biasa. Tapi kok sampai usia sekian belum menikah, kenapa ya? Kadang terlalu, harus begini, harus begitu. Padahal Tuhan sudah kirim jodoh sebetulnya. Tapi masih kurang begini, kurang begitu. Ada pria ganteng, gagah. Tapi juga begitu. Ya, tapi saya percaya kalau kita semua rendah hati, ya, kita belajar selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan pasti akan membuat kita berumah tangga. Pasti Tuhan akan buat indah pada waktunya. Asal kita ini enggak terlalu gimana. Ya, contoh ya istri saya, dia mau terima saya apa adanya. Kalau dia pilih-pilih mungkin enggak nikah sama saya. Kenapa saudara? Saya dilahirkan dari keluarga, memang papa saya dulu bisnismen, tapi tahun 80 lalu papi saya jadi pendeta. Dan sejak itu hidup kami berubah. Dulu ada driver untuk antar jemput, enggak ada setelah papi saya jadi pendeta. Kita harus pindah di rumah yang kecil. Dulu rumah kami ketika papi saya masih kerja, itu garasinya bisa untuk 4 mobil. Sejak papi jadi pendeta, tinggalin semua fasilitas itu betul seperti lagu tadi ya, pikul salib tuh. Rumah kecil, papi saya jadi kontraktor, bukan karena bangun-bangun rumah, kontrak sini, kontrak sana, kontrak 3 tahun habis pindah kontrak sini gitu, kontraktor. Saya masih ingat ketika ngapelin calon istri saya, sekarang sudah istri saya ya, jemput dia di kampus Undip, saya naik mobil Kol tahun 79, yang buat omprengan itu, kalau orang Jawa bilang omprengan itu, angkot-angkot. Itu mobil udah bolong-bolong itu sudah karat semua. Dan dia gak malu. Untungnya saya siap malu. Nah itu bedanya saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, mari belajar mengucap syukur. Berhenti membanding-bandingkan. Bilang sama-sama apa? Berhenti membanding-bandingkan. Jangan suka banding-bandingin suami kita sama suami orang lain, penghasilannya, ketampanannya. Sama bapak-bapak, istri juga gak boleh dibanding-bandingin. Kamu kenapa sih gak seperti itu? Tuh lihat itu. Kalau ngomong tuh pelan, lembut. Kamu kayak petir. Ya, gak bisa dari sononya. Saudara kapan-kapan kalau giliran istri saya khotbah, kalau istri saya khotbah, telinga saya itu tak sumpelin sama tisu Bapak Ibu. Yang udah pernah ikut retreat sinode, kalau Pak Peter ke Salatiga sekali-kali deh. Nanti istri saya biasanya dapat bagian WL. Wah, soundman tuh seneng. Biasanya WL di Jarum jam 12, cukup istri saya jam 9 saudaraku. Udah denger rame sana saudara. Tapi buat saya itu berkat Tuhan. Dia bisa masak, dia bisa bikin kue, macam-macam. Stop membanding-bandingkan Bapak Ibu, bersyukur. Ya, yang datang suami istri di sini ya, yang suami istri bisa pegang tangan istrimu dengan lembut. Ma, aku bersyukur punya kamu. Pas loh ya Bu Peter pas datang ya kan, langsung dipegang kencang ya Pak Peter ya saya. Anak-anak juga gak boleh loh dibanding-bandingin. Mengucap syukur, saya gak pernah bilang anak-anak tuh punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Enggak, saya bilang masing-masing punya keunikannya. Jangan bilang kelebihan kekurangan, kamu kayak Koko, kamu tuh pinter tuh, ranking 1 terus. Itu anak bisa sakit hati loh saudara. Adiknya dibanding-bandingin sama kakaknya. Gak usah dibandingin aja. Kadang anak tuh udah punya perasaan berat. Karena Kokonya seperti pinter, kenapa aku gak seperti itu? Gak usah diomongin, dia udah punya perasaan. Dia bisa menilai sendiri. Saya gak pernah paksa anak-anak saya, harus bagus-bagus, harus gini-gini, enggak. Biar mereka belajar, kita dampingin aja. Pokoknya gak sampai gak naik kelas, pokoknya naik kelas, gak sampai terlalu ini, oke lah. Kalau perlu les, saya leskan. Dan puji Tuhan, gak ada yang
nggak naik kelas. Bahkan anak saya tiga-tiganya lulusnya cum laude semua. Ya, saya tuh bangga seperti Bapak Ibu ini. Wow. Tapi begitu saya sampai di hari wisuda, 90% tuh cum laude memangnya sekarang, saudara. Wah enak ya zaman sekarang anak-anak. Loh kok sama cum laude? Loh kok cum laude loh. Oh hampir semua cum laude sekarang ini saudara ya. Terlanjur bangga saya. Saya nggak mau banding-bandingin anak, saya mengucap syukur untuk anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3. Dan di atas segala-galanya saya mengucap syukur dengan sekolah pendidikan putra-putri anak saya. Kenapa saudaraku? Karena saya sendiri dulu nggak pinter-pinter banget saudaraku. Kelas 4 SD nggak naik kelas. Kelas 1 dulu harus lewat yang namanya kelas percobaan. Ya, 3 bulan kalau saya naik kelas 2 tapi ada catatannya di rapot saya percobaan. Kalau 3 bulan nggak bisa ngikutin diturunkan kelas 1. Untung saya naik bisa ngikutin kelas 2 naik kelas 3. Kelas 4 saya nggak naik. Rapot saya mepet-mepet terus. Jadi saya nggak berani bilang sama anak saya, kamu harus juara 1. Saya waktu mau bilang begitu lihat wajah saya, wah mau dewe, mau juara 1. Apa? Ya, maklum. Jadi memaklumi diri sendiri, bersyukur. Ya. John Maxwell, seorang motivator terkenal, itu satu kali seminar di hadapan ratusan orang, istrinya ikut. Pada waktu session tanya jawab Q&A, ada orang yang tanya peserta seminar. Istrinya namanya Ibu Margaret. Ibu Margaret, Ibu bahagia nggak menikah dengan John Maxwell? Motivator, pembicara, pengkhotbah yang hebat. Kalau Anda undang dia, wah mahal sekali. Ratusan juta, 1 jam bicara. Buku-bukunya itu banyak sekali. Ya. Bu Margaret, bahagia nggak menikah dengan John Maxwell? Dia bilang apa? Tidak. Kaget. Semua diam. John Maxwell juga mukanya mulai pucat. Saya ini baru seminar. Istriku ternyata nggak bahagia sama aku. Ternyata kalimat Ibu Margaret belum titik. Masih koma. Dia bilang apa saudara? Kebahagiaan itu pilihanku sendiri. Kebahagiaan itu keputusanku sendiri. Tidak ditentukan oleh suamiku. Aku bersyukur suamiku mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Dia suami yang baik. Ibu Margaret berkata John Maxwell bertanggung jawab. Tapi soal bahagia bukan karena suamiku. Tapi karena aku ambil keputusan apapun yang terjadi. Aku pilih mau hidup bahagia. Itu orang yang tahu bersyukur Bapak Ibu. Yesus terima 5 roti 2 ikan gak banyak ngomong. Sekali lagi. Yang siap jadi berkat itu gak banyak ngomong. Kalau dalam bahasa Jawanya tuh lebih enak. Ora kakean cangkem gitu. Ya? Sus, diem aja. Pak Peter, bisa bantu apa Pak? Gitu, gak banyak ngomong. Pak, saya ini uang gak banyak Pak. Tapi saya punya tenaga Pak. Saya mau terlibat Pak. Apa yang bisa saya lakukan? Tes, nyala, kepencet. Ya. Memang kalau mau jadi berkat itu godaannya banyak Bapak Ibu. Percaya sama saya. Ya, giliran mau menabur, delalai kok anak sakit. Nanti ada apa masalah? Tapi di atas segala-galanya belajar bersyukur. Yesus angkat 5 roti 2 ikan. He bless them. Tuhan memberkati. Berkati suamimu tiap hari, berkati istrimu, berkati anak-anakmu, berkati pekerjaan, berkati pelayanan kita bersama di tempat ini. Mengucap syukur. Dengan gereja yang ada. Mengucap syukur dengan tim pelayanan yang ada. Dan yang keempat saudara. Baca sama-sama apa? Siap berbagi. Ya, Jawil, tetangga kanan kirimu bilang, ayo siap berbagi. Ya. Yohanes 6 ayat 11. Kembali, Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan apa? Membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Menarik sekali. Setelah Yesus mengucap syukur, Yesus enggak
berpikir begini. Kalau Anda baca konteks ini ya, sebetulnya Yesus itu mau menyendiri dengan murid-muridnya, mau rehat, mau istirahat. Baca nanti keempat Injil tentang kisah ini. Ya, kalau nggak salah di Injil Markus deh. Yesus tuh mau istirahat. Tapi karena orang banyak yang datang, mau nggak mau. Yesus siap menabur, Yesus siap repot, ya, Yesus mengucap syukur, dan Yesus siap sudah untuk berbagi. Begitu terima 5 roti 2 ikan, dia nggak lalu berpikir, aku ya belum makan, murid-muridku belum makan. Enggak, dia nggak ambil untuk dirinya dulu. Dia nggak ambil untuk murid-muridnya dulu. Dia bagi-bagikan dulu. Dia perintahkan kepada murid-muridnya, bagi itu semua orang itu. Dan ketika dibagi-bagikan, mujizat terjadi. Roti itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Ya, termasuk wanita dan anak-anak, 15.000 orang makan. Makin dibagi, makin ada berkat, makin ada mujizat, makin dibagi, makin gak kekurangan, makin diberkati, makin dibagi, makin banyak, makin berkelimpahan. Luar biasa. Sampai akhirnya tadi dikatakan apa saudara? Lebih 12 bakul. Saya mau tanya, mengapa bisa lebih 12 bakul? Ada yang tahu jawabannya? Angkat tangan. Kenapa? Enggak ada yang bawa pulang. Ya, karena mujizat ini terjadi di Israel. Kalau di Bali pasti dibungkus, saudaraku. Pasti itu. Ya, apalagi ibu-ibu itu tasnya kenapa kok besar-besar? Dalamnya ada kantong kresek. Ya, saya pernah perhatiin sih. Gerakan tangannya tuh cepet. Seset, 2 onde-onde hilang. Dalam waktu 1 detik, 2 detik. Ya, loh, orang yang lain belum makan sudah. Ya, seset, masuk. Sekali lagi itu di Semarang. Jangan tersinggung loh ya Bapak Ibu. Please jangan tersinggung ya. Saya pernah ketemu orang seperti itu di Semarang. Ya. Saya tanya, kamu dari mana? Dari Bali ternyata sudah. Oh. Enggak bercanda. Ya, siap berbagi. Bilang sama-sama siap berbagi. Aku siap berbagi. Ada yang tanya sama saya, Pak bedanya apa berbagi sama menabur tadi? Makanya saya bilang, kalau menabur itu ada unsur rugi, ada sesuatu yang hilang. Kalau Anda punya uang 1 miliar, Anda memberi 100.000, itu sebetulnya belum menabur. Enggak terganggu keuangan kita. Sorry, bukan mau mengganggu keuangan saudara. Anda cuman sedekah menurut saya. Paham maksud saya? Ya? Anda mungkin berbagi, iya. Anda berbagi. Kenapa saya bilang menabur ini yang ada di atas? Sampai betul-betul, aduh Tuhan, berat Tuhan. Tapi aku mau belajar taat Tuhan. Pada waktu gereja kami dulu tahun 2001, kita ada 2 gereja. Jadi gereja yang lama itu dulu kita mau cari tempat. Saudara, saya bilang sama istri saya. Kita nggak bisa cuman suruh jemaat tabur. Kita gimana? Perhiasan dia lolos semua. Sampai orang Jawa bilang peningset. Itu pemberian mami saya untuk dia. Digadaikan saudaraku. Mami saya marah. Untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Terus apa lagi? Tuh masih kurang nih. Kita punya satu-satunya mobil. Ya, Toyota Twin Cam itu pun juga pemberian. Kalau itu tadi dari mami saya, ini dari keluarga mertua, mobil Toyota Twin Cam. Kita jual juga untuk pembelian gedung gereja. Jadi makanya ketika tahun 2020 itu kita harus begitu. Saya sedikit tegang dengan istri saya. Ya enggak, dalam hati saya bisa memaklumi lah ya. Kok apalagi kok? Mosok kita motoran lagi, kita sudah umur sekian. Saya bisa ngerti, dia waktu itu beriman ngotot tetap di gedung gereja yang lama. Punya teman saya, sebuah gudang yang besar, luas 1.100 meter.
Enggak, ini kita imani tempat ini. Lalu saya doa, Tuhan gimana nih Tuhan? Istri saya nyanyinya, ku ingin tetap di sini. Yang saya nyanyinya, ku mau di sana. Coba Tuhan mau enggak bingung saya. Lalu ada suara di hati saya, jangan mengingini milik sesamamu. Saya bilang, Hane, tempat kita enggak di sini. Lepas. Walaupun kita udah renovasi, wah itu ceritanya panjang banget lah. Udahlah, lepas. Kita harus pindah keluar dari tempat itu. Jadi saudara, kalau berbagi itu ya berbagi, ya kita punya apalah. Ya, mari kita belajar saudaraku. Jangan egois. Amin. Jangan orang itu hanya cuman maunya minta diberkati, tapi giliran kita jadi berkat gak mau. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 versi bahasa Indonesia masa kini berkata begini. Sejak aku muda sampai sudah tua, tak pernah kulihat orang baik ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya menjadi peminta-minta. Ia selalu meminjamkan dan memberi dan anak-anaknya menjadi berkat baginya. Amin dalam nama Yesus. Minggu lalu saya tuh donor darah. Lalu ketika donor itu ada rombongan anak-anak sekolah. Ada di ruangan pengambilan itu di PMI, saudara. Lalu petugas PMI-nya tanya sama saya, Pak, boleh nggak nanti anak-anak barangkali mau tanya-tanya kepada Bapak? Oh silakan. Betul, saudaraku, saat saya diambil darah saya, beberapa anak kumpul di situ karena nggak ada yang tanya. Lalu petugas PMI-nya yang tanya sama saya, kenapa Bapak mau donor darah? Saya jawab dengan jujur, karena saya mau sehat. Aku mau sehat. Yang kedua, saya mau jadi berkat. Sementara saya memberikan darah saya, sebagian darah saya, maka metabolisme tubuh ini akan menghasilkan sel-sel darah yang baru. Sementara saya jadi berkat, saya akan diberkati Tuhan. Ya, saudara, itu prinsipnya. Jangan takut berbagi. Nggak akan kekurangan Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang berjanji ya dan amin. Dan itulah kehidupan. Kalau Anda hanya maunya terima, jadinya laut mati. Kalau Anda pernah ke Israel, laut mati, gak ada kehidupan di dalamnya. Kenapa? Gak mengalir. Kenapa semua orang lebih banyak yang pergi ke Galilea? Di sana ikannya banyak, di situ di sekitar itu banyak kota-kota kecil. Subur. Karena Galilea mengalirkan airnya ke banyak cabang-cabang saudaraku. Dan makin diberkati, makin melimpah. Hari ini laut mati sudah makin surut. Makin habis airnya. Kalau kita hanya cuma mau terima, enggak mau jadi berkat. Kita enggak akan pernah menuai. Ya. Saya kasih gambaran yang sederhana. Di sini siapa yang tiap hari makan? Angkat tangan. Amin. Makan ya, maaf. Pertanyaan kedua, siapa yang tiap hari pup? Itu sering kan. Angkat tangan juga, angkat tangan. Ada enggak di sini yang setiap hari makan tapi pupnya setahun sekali? Angkat tangan saudaraku. Enggak ada ya saudara ya. Anda mau sehat? Amin. Ada in and out. Itu kehidupan. Anda diberkati, jadi berkat. Anda pinter, bantu orang lain yang kurang pinter. Anda punya talenta lebih, bagi talentamu juga untuk orang-orang lain. Anda punya kelebihan waktu, gunakan waktumu untuk melayani Tuhan. Ya, gak akan pernah hilang. Apalagi saudaraku, kalau Anda masih punya orang tua juga, perhatikan orang tua kita baik-baik. Ya, karena itu kunci juga kita supaya diberkati Tuhan. Ya, kita mau jadi berkat. Saya tutup dengan beberapa quote berikut ini dari Brian Tracy. Dia bilang begini, selalu memberi tanpa mengingat-ingat dan selalu menerima tanpa melupakan. Setuju Bapak Ibu? Kalau memberi, udah melayani, udah lakukan sesuatu, gak usah terlalu diingat-ingat. Tapi kalau ada orang lain yang pernah menolong saudara, ada orang lain yang pernah memberkati saudara. Kalau hamba Tuhan di tempat ini melayani saudara, Anda sudah ditolong banyak,
hal dalam hidup saudara, jangan pernah lupakan kebaikan orang lain dalam hidup saudara. Jangan terbalik Bapak Ibu, jangan terbalik. Kalau udah memberi diinget-inget terus, enggak. Kita belajar firman Tuhan katakan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 katakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amsal 22 ayat 9 dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Itu dari The Message Bible. Ya, orang yang baik hati. Nah, saya suka terjemahan Message Bible itu sebenarnya bilangnya begini, generous hand atau tangan yang murah hati adalah tangan yang diberkati karena dia memberi roti kepada orang yang miskin. Kalau Anda mau tanganmu diberkati, jadilah tangan yang memberkati. Sebagai kesimpulan saudaraku, sekali lagi yang pertama, yuk kita baca sama-sama 4 poin ini. Yang pertama apa? Siap menabur, siap repot, siap bersyukur, siap berbagi. Sekali lagi, siap menabur, siap repot, siap bersyukur, siap berbagi. Tutup ini, tutup, jemaat sendiri, nggak usah lihat. Ya, 2, 3, siap menabur, siap repot, siap bersyukur, siap berbagi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita deklarasikan kita punya Tuhan yang besar. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati saudara. Ya Tuhan yang besar, ya Tuhan yang ajaib. Ya Tuhan yang rindu melihat kita semua jadi berkat. Seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan dalam hidup kita semua. Ya, melalui peristiwa 5 roti 2 ikan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, mari angkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri tepuk tangan yang paling baik bagi Allah kita, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Yang siap terima berkat Tuhan, angkat tanganmu. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima, terima dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita yang ajaib. Ya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita masing-masing dan angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Katakan kepada
Tuhan pagi hari ini, Tuhan aku mau jadi berkat. Aku mau jadi berkat Tuhan. Melalui perbuatanku, tutur kataku, aku mau jadi berkat Tuhan. Aku mau jadi berkat. Dimanapun aku berada Tuhan. Kami siap jadi berkat. Kami percaya Tuhan ketika kami lakukan kebenaran firman-Mu, Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Mereka yang menabur pasti akan menuai. Dan kami akan melihat tuaian itu selalu lebih banyak daripada taburan. Saat kami lakukan segala yang Kau kehendaki dalam hidup kami, Kau Tuhan yang tidak tutup mata, Kau tidak tutup telinga mendengar doa dan permohonan kami. Saat kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, Engkau pasti memperhatikan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini Tuhan. Anugerah-Mu atas kami semua. Karena hidup kami bukan karena apa yang kami lihat. The just shall live by faith. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang kekurangan. Engkau yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Kami mau lakukan apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Kami tidak mau jadikan semua berkat yang kami terima sebagai roti. Karena itu pasti akan habis. Tapi kami mau sediakan benih-benih yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami tabur. Di saat kami menabur, kami akan lihat janji Tuhan ya dan amin. Anugerah-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu menyertai sepanjang hidup kami. Suami, istri, anak-anak, cucu, menantu kami semua dipelihara Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Kami terus naik tidak turun jadi kepala bukan ekor. Diberkati di kota, diberkati di desa, diberkati dimanapun kami semua berada. Karena kami mau jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Dan Engkau yang akan memberikan kami kemampuan dalam anugerah-Mu. Menjadi pribadi-pribadi yang generous, orang yang murah hati, orang yang tahu bersyukur, orang yang tahu mengerti memahami berkat-berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau akan buat firman Tuhan ini bergema di hati kami masing-masing. Sampai kami benar-benar melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan melihat janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Berkat-Mu atas gereja Tuhan di tempat ini. Pak Peter bersama keluarga, anugerah-Mu menyertai senantiasa. Apapun yang hamba-hamba melakukan tempat ini, Kau buat berhasil. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya berkata, amin, amin, amin. Kasih tos dulu kanan kiri, katakan siap jadi berkat, siap jadi berkat. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati
hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada henti yang ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu, selalu dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu menaikkan syukur kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih buat anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah ditolong, kami sudah diberkati. Tuhan menyertai setiap keluarga dimanapun kami pergi, kami berada. Kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk
Diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Seluruh jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.